pertemuan ketiga langsung tunangan ya, terus langsung menikah. Gercep ya? Saya mengalami kecelakaan, kegencet mobil keren. Terjadi pembusukan. Pas di hari ulang tahun ke-25, Allah mengambil kaki saya. Udah punya buah hati? Kami udah bahagia. Mau jadi orang tua gitu kan. Ya Allah mungkin belum mempercayai kami. Jadi 12 hari Dede diambil lagi gitu kan. Ada ricis buat Mbak Sri dan Mas Aweng. Ya Allah, Mbak. Bahagia banget. Akhirnya ya. Akhirnya ketemu juga. Ya Allah, sweet banget. Kembali lagi di Bicara dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kita akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif dan penuh cerita yang bisa menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen di channel YouTube Comic 8 Revolution. Oke, aku sebelum kita ngobrol sama narasumber, buat teman-teman yang suka buru-buru ke kantor dan nggak sempet sarapan, aku punya solusi buat kalian semua. Sekarang ada Dilan Sereal. Ini kombinasi antara Choco Crispy dan krim vanilla yang milky. Dan ini tuh kalau misalnya dimakan pecah di mulutnya. Tuh. Dia anti ribet, bisa taruh di tas. Aku selalu stok di mobil sekarang. Jadi kalau misalnya aku lapar langsung buka, satu udah cukup banget. Ini jadi solusi banget buat kalian yang pengen sarapan praktis. Dia anti ribet, bisa dibawa kemana aja. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Halo Mas Aweng dan ini Mbak Sri ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana tadi jalannya ini? Kami dari Bandung Barat, Kak. Oh, dari Bandung. Aku manggilnya nggak apa Mas, sama Mbak aja ya. Iya. Gak apa-apa. Kayaknya masih muda-muda banget. Oke, terima kasih ya udah mau datang ke Bicara Sarah Wijayanto. Santai aja, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol. Karena dari sini biasanya aku pengen teman-teman yang nonton di luar sana tuh belajar dari kisah hidupnya tamu-tamu yang datang ke sini gitu. Oke, ini maaf sekali. Bisa menceritakan tentang kondisinya, mungkin dari Mbak Sri dulu. Ini dari lahir ya Mbak? Iya, dari lahir. Oh, dari lahir seperti ini. Iya. Apa dulu itu inget nggak pernah ngobrol sama ibunya nggak gitu, nanya tentang kondisinya gitu? Pernah nanya sama mama, Ma kenapa sih Sri beda sama yang lain gitu ya? Kayak teman-teman Sri ada tangan dan kakinya, bisa lari-lari, bisa pakai sepatu. Tapi Sri kok enggak gitu. Malah mama malah ikut nangis gitu, nggak bisa menceritakan. Mbak Sri berapa bersaudara? 9. 9 bersaudara? Iya. Anak keberapa Mbak Sri? Ke-6. Ke-6. Iya. Oh, ini yang kondisinya seperti ini Mbak Sri sendiri atau? Iya. Oh, yang lainnya normal? Alhamdulillah normal. Oh, oke. Ada ini nggak sih Mbak? Ingat nggak waktu pada saat kecil sampai menjelang pas masuk sekolah gitu? Masih ingat nggak perjuangannya seperti apa gitu? Apakah merasa gua berbeda nih atau gimana? Iya, kalau waktu kecil merasa berbedanya pas dibully sama teman-teman. Oh, dibully. Iya, sama teman-teman gitu. Teman-teman kan pada biasa semua. Kalau Sri kan gini gitu. Sri kan nggak merasa ada kekurangan fisik di diri Sri sendiri gitu. Karena kan
kalau misalkan ada teman-teman Sri yang ngebully, kok Sri kok gitu itunya larinya gitu. Baru dari situ gitu Sri sadar gitu, Sri gini, "Ma, kok teman-teman Sri bilangnya gini?" gitu. Iya, nanti juga Sri bakal ada kakinya cenah di surga. Mama bilang gitu. Ini juga buat teman-teman yang belum tahu, jadi Mbak Sri dan Mas Aweng ini adalah pasangan suami istri ya. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke ceritanya Mbak Sri. Jadi berat ya, maksudnya untuk menjalankan sekolah biasa artinya ya? Di sekolah biasa atau di? Enggak sih, enggak ngalaman sekolah biasa. Cuman kan mama banyak khawatirnya. Sekolah cuman dekat di sekitar rumah gitu. Kata mama kan, mama takutnya gitu ya dibully sama temen-temennya gitu, gak ada yang anter karena mama kan dulu jualan pakaian keliling kredit gitu. Jadi nggak sempet nganter atau gimana gitu, nggak apa-apa, ke sekolah juga di rumah aja gitu. Oh, jadi di rumah aja. Di rumah apa kan main ada teman-teman juga ya? Iya. Sempet ini nggak dibully juga atau? Kadang-kadang dibully, kadang nggak biasa gitu. Ya namanya juga anak-anak gitu. Itu sampai umur berapa Mbak? Maksudnya masih ngerasain ya berat lah itu, mesti sehari-harinya itu masih ingat nggak? Kalau sekolah mah kalau sekolah mah kelas 5-an ya. Oke. Ya merasa beratnya gitu. Apa yang dirasakan Mbak waktu itu? Yang dirasakan yaitu kalau misalnya bercampur baur dengan teman-teman yang biasa gitu. Merasa beratnya kalau misalnya musim hujan, Sri gak bisa kemana-mana gitu. Kalau ada yang nyamper itu, Sri kita main. Ya Sri cuman bisa ya melihat aja sedih gitu, gak bisa kemana-mana. Kalau yang lain bisa lari-lari gitu. Ini menikahnya sudah berapa lama? Oh, setahun Kak. Oh, baru menikahnya baru setahun ini. Ketemunya di mana? Ketemunya di acara sosialisasi KPU. Di acara sosialisasi KPU disabilitas. Oh, acara apa itu KPU? Komisi Pemilihan Umum Kak. Disabilitas. Jadi waktu itu kan ada sosialisasinya gitu kan, buat penyandang disabilitas. Nah, disitulah pertama saya lihat gitu kan, kata temen itu ada cewek gitu kan sama gitu kan, ya cuman ya gitu. Pas mau disamperin udah nggak ada, udah pulang duluan. Oh, jadi Mas Aweng ini naksir duluan. Iya. Oh, terus akhirnya bisa ketemunya gimana Mas? Berapa lama itu? Bisa ketemunya itu di media sosial di Facebook Mbak. Oh, inget nggak nulis apa pertama? Nemu aja lagi dia. Ya kan? Bilang apa Mas Aweng pertamanya? Ya pertamanya sih kan temennya ini ngetag saya juga di media sosial itu. Terus saya komen, ih kok ada aku gitu kan. Terus istri balas, iya gitu doang sih. Iya, terus ini tuh, tapi Mbak Sri waktu itu ini nggak udah naksir atau biasa aja rasanya? Biasa-biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, dia Mas Aweng dulu nih. Terus apalagi Mas Aweng ngomong apa gitu, inget nggak? Ya cuman gitu doang gitu kan. Terus diajak berteman lah di Facebook itu. Terus nembak maksudnya sampai akhirnya bilang aku suka kamu itu lama nggak? Lama sih. Oh iya, terus. Ya waktu itu kan aku ngupload video lagi main, terus dia komen enak ya kerjanya jalan-jalan mulu gitu. Oh, itu udah naksir belum Mbak? Atau belum. Oh belum? Biasa-biasa aja. Oh masih biasa aja kayak gue komen aja nih gitu ya. Terus? Nah udahlah kita tukeran nomor gitu kan. Tukeran nomor, telepon-teleponan gitu. Belum ketemu tuh waktu itu. Oh belum ketemu nih? Ya, cuman ketemunya waktu sosialisasi doang gitu. Nah, telepon-teleponan, pertama main, terus pas kedua mainnya kan ke yayasan gitu kan mainnya.
Terus kata yang punya yayasan, katanya kapan mau tunangan gitu kan. Terus istri bilang hari Rabu, pas main ke situ hari Kamis cuma dikasih waktu seminggu. Oh, jadi ini langsung nih? Ya, menentukan sendiri. Oh gitu. Tapi berarti berarti Mbak Sri udah mulai ada rasa dong ya pas pada saat itu, ya udah deh nih gitu ya. Apakah dia gitu? Gimana tuh Mbak? Iya, dari situ ada rasa gitu. Karena gak apa-apa gitu. Kalau misalnya itu jodoh aku ya, Ya udah kan gitu dia ya. juga sama gitu. Ini berapa kali ketemu berarti? 5 kali, ya. 5 kali ketemu, pertemuan ketiga langsung tunangan ya? Terus langsung menikah, bener ya? Iya. Gercep ya? Ya, dan ini menikahnya baru setahun ya? Berarti baru ya? Iya. Mas Aweng, aku boleh nanya juga tentang kondisinya, nggak apa-apa, maaf ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Dulu katanya Mas Aweng ini badannya normal ya? Iya Mbak, dulu ya punya kaki gitu kan. Cuman pas akhir 2011 saya mengalami kecelakaan kerja, kegencet mobil keren. Terus kirain yang patah cuman satu gitu kan, yang kerasa patah sih cuman satu. Pas mau berdiri gini, tahu-taunya dua-duanya gitu. Dan ya alhamdulillahnya pas kejadian itu dikasih sadar terus Mbak. Dikasih sadar terus, malahan nelpon sama almarhum ya, kedua orang tua, saya sendiri yang nelpon gitu. Ini tahun berapa ini kejadiannya? 2011. 2011. Pada saat itu pasti dirawat dulu gitu ya? Ya, Dirawat dulu ya. ya. Masih ingat nggak Mas yang dirasakan? Maksudnya kan ini kan kejadian gitu, maksudnya tiba-tiba ya kecelakaan gitu dan harus kehilangan kedua kakinya gitu. Pada saat itu dokternya baru ngomong harus diamputasi atau apa? Kalau misalkan hari itu langsung setuju diamputasi, mungkin sebelah ya. Mungkin sebelah yang diamputasi yang ini. Cuman kan yang parah yang ini gitu kan. Yang kiri, kalau yang ini masih bisa. Cuman diri sendiri nggak mau, terus almarhum juga nggak mau, ya nggak dulu gitu kan. Terus di Jakarta Timur tuh 28 hari di rumah sakitnya, terus ya pulang di rumah 5 hari. Nah di rumah itulah terjadi pembusukan. Oh, itu kondisi kakinya emang remuk, emang hancur ya Mas? Ya hancur banget. Yang sebelah, yang kiri hancur banget. Nah kalau yang kanan? Kalau yang kanan pas betisnya masih nggak hancur gitu, nggak terlalu parah kalau itu gitu. Ya, tapi terjadi pembusukan. Infeksi ya itu ya. Gitu. Terus ya, mau nggak mau ya harus dipotong gitu kan, harus diamputasi. Pertama ini hari Sabtu. Terus pas malam Selasa keluar darah, ini ngedarah terus. Keluar darah. Nah waktu itu sampai dokter bilang ini si bapak jangan tidur. Misalkan kalau tidur 5 detik udah lewat gitu. Jadi pas di hari ulang tahun ke-25 Allah mengambil kaki saya. Allah mengambil kaki saya. Jadi boleh dibilang ini kado terindah dari Allah buat aku gitu. Di rumah sakit 2 bulan, jadi almarhum bapak nggak sempet lihat gitu kan, karena saya kan anak satu-satunya gitu, anak laki satu-satunya gitu kan, cuman dengar cerita. Terus saya pulang jam 3, bapak 5:30 meninggal dunia. Gitu. Bapak 5:30 meninggal dunia. Jadi bapak nggak pernah lihat Kondisi Mas Aweng. ya, kondisi udah kayak gini gitu. Tapi Mas Aweng sampai bisa ke hari ini
eh, Mas Aweng ingat nggak hari itu ya? Pasti kan mengalami kehancuran dulu ya rasanya ya, apalagi langsung kehilangan ayah ya. Itu gimana Mas sampai akhirnya bisa bangkit gitu? Saya ngedrop setahun. Oh, setahun? Iya, setahun nggak mau keluar rumah gitu kan. Jangankan keluar rumah, ada yang lihat dari jendela pun itu gelas piring pasti dilempar gitu kan. Karena belum bisa menerima keadaan kayak gini gitu kan. Okay. Terus sempet waktu itu ngomong ke almarhum ibu, udahlah Bu, bunuh saya saja. Daripada ibu harus ngurusin saya kayak gini gitu kan, udah nggak ada gunanya, kerja nggak bisa, cuman bisa ngerepotin doang. Saya ingat omongan almarhum kakak yang nitipin ponakan saya itu, jadi itu penguat saya, keponakan itu gitu. Keponakan itu yang menguatkan saya sampai sekarang gitu. Puji syukur Mas Aweng menemukan kembali ya semangat dan kekuatan itu ya. Iya, alhamdulillah. Setelah setahun kemudian Mas Aweng suatu hari memutuskan untuk bangkit menjalani kehidupan Mas Aweng. Apa yang Mas Aweng lakukan? Ya, waktu itu saya dikenalin lagi sama disabilitas. Cuman beliau diamputasinya 1 gitu kan. Terus jam 7 pagi langsung nyamper, kita main ke Bandung katanya gitu kan. Ya udah, bingung kan, nggak bisa naik motor gitu kan. Terus ada tetangga, yuk digendong lah sama tetangga. Naikin motor, bawa ke Bandung, sampai Bandung mikir lagi turunnya gimana gitu kan. Turunnya gimana nih, terus ada tukang parkir, ayo Kak saya gendong gitu kan. Terus ya teman disabilitas ini bilang, udah biarin, bukan orang sakit kok, turun aja sendiri. Ya emang sakit hati ada gitu kan, sakit hati ada gitu kan, tapi balik lagi, oh mungkin di sini saya harus uji mentalnya gitu. Udah turun sampai helm pun pecah karena jatuh gitu kan. Terus ininya kena trotoar gitu sampai sakit. Tuh muter-muter gedung Merdeka di Bandung, mana ini nggak pakai sarung tangan, mana panas gitu kan. Tapi mikir lagi, oh ini saya harus semangat lagi terus gitu. Nah, alhamdulillah nyampe sekarang. Luar biasa ya Mas. Pernah dapat ini nggak, mungkin dari Mbak Sri dan Mas Aweng juga, sempat ada nggak sih yang bikin marah gitu, ada omongan orang gitu sampai benar-benar menyakiti hati? Ya kalau itu udah nggak kehitung, terus ada juga tetangga pas 2 tahun udah diamputasi, udahlah mendingan jadi pengemis, ngomong langsung ke saya gitu kan. Saya cuma bisa senyum aja gitu kan, senyum aja. Pernah marah nggak Mas Aweng? Maksudnya ke diri sendiri juga gitu kayak. Dan itu bagaimana Mas Aweng mengatasinya gitu? Ya kalau marah sama diri sendiri sering juga sih. Kok bisa aku kayak gini? Kok kenapa nggak orang lain gitu kan? Tapi balik lagi, oh mungkin ini udah takdir dari Allah gitu kan. Saya harus kuat, kayak gini, harus kuat lagi gitu kan. Mungkin kalau saya nggak dikasih gini, mungkin nggak tahu kemana. Ceritanya akan berbeda ya. Iya, gitu. Kalau dari Mbak Sri, kan ini kondisinya dari lahir ya. Iya. Pernah nggak sih ngerasa marah gitu kayak, kenapa sih aku dikasih hidup kayak gini gitu? Dan akhirnya Mbak Sri bisa menerima? Pernah sih, pas marahnya yaitu ketika kakak atau adik gitu, pas waktu lebaran beli sepatu atau sendal gitu,
Aku sering nggak beli pas sepatu atau sendal gitu, nggak sama gitu, sering cuman baju aja. Dari situ, Ma kenapa sih sering beda gitu? Ya kan sering mah nggak ada kakinya gitu kata mama teh. Ya tapi sering juga mau gitu kan, ada tangan satu gitu. Pengen juga dibeliin, ya. Pengen juga dibeliin. Dari situ ya suka marah gitu, nggak mau, pengen sama. Pengen sama, beli sendalnya 2. Ini umur berapa ini waktu itu? Itu waktu usia 4 tahun 5 tahun. Oh, jadi udah apa namanya ya kok beda ya, yang lain kok dapet gitu ya, kamunya enggak ya. Nah, Mas Aweng, maaf, sekarang pekerjaan Mas Aweng apa? Ya kalau ada pesanan kerajinan bikin. Oh iya, kerajinan apa Mas? Bikin casing tumbler dari bambu. Oh, casing tumbler dari bambu. Wow, jadi pakai ini sendiri ya. Berarti itu dia apa yang dirajut ya? Apa sih? Enggak, bambu Pak, dibobok gini dulu gitu kan. Terus si tumblernya dimasukin. Ya gitu. Jadi apapun dikerjakan untuk menafkahi cintanya Mas Aweng ya. Mbak Sri suka bantuin nggak kadang-kadang kalau ada orderan gitu? Ini di rumah aja berarti kan melakukan sendiri gitu? Alhamdulillah. Kalau misalnya banyak orderan gitu suka bantu ngelas gitu. Oh iya? Ngampelas ya. Oh. Ngampelas. Jadi bareng-bareng ya Kerjasama. Pada saat ketemu ya Mas, pasti kan ada percakapan berdua gitu ya dengan kondisinya sama seperti ini. Ini pasti kan ada saling menguatkan gitu. Masih ingat nggak dulu pas pertama mau memutuskan untuk menikah, ada nggak sih obrolan yang saling menemukan kan gitu? Pasti bisa lebih mengerti, memahami, dirasakan apa. Masih ingat nggak? Ya kalau itu cuman saling melengkapi. Beliau kan dengan tangan cuman satu gitu kan. Pasti pekerjaan yang berat-berat seperti nyuci baju, beliau kan agak ini gitu kan. Susah ya. Jadi bareng-bareng ya, sama-sama terus ya. Iya, sama-sama terus. Sama-sama terus. Jadi saling bantu. Iya, karena tapi sekarang di rumah berdua aja atau? Di rumah bertiga sama ponakan. Oh, ada ponakan. Oh, yang dititipin itu. Itu umur berapa, Mas? Udah keluar SMA, alhamdulillah. Oh, jadi ini berarti anak ini yang membesarkan ya Mas Aweng ya? Iya. Wow. Deket juga nggak sama Mbak Sri? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah dekat. Oh iya. Namanya juga sama. Oh, namanya Iya, Sri juga. Oh, namanya juga Sri. Oke, untuk maaf kalau ini kan menikah udah setahun ya. Udah punya buah hati? Kemarin udah sempat sih ya. Udah sempat. Kemarin udah sempat. Ya si bayinya usia cuma 12 hari langsung meninggal. Langsung meninggal dunia si bayinya. Gitu kan. Apa yang terjadi, Mas? Mending aku nggak apa-apa nanya ya. Nggak apa-apa ya. Boleh cerita nggak yang terjadi apa? Mungkin Mbak Sri bisa cerita. Saya juga nggak tahu beliau sedang ngandung gitu kan, sedang hamil. Terus pas di USG itu udah 3 bulan. Pas ke-4 bulannya itu di USG lagi karena pengen jelas gitu kan, pengen jelas. Dan ternyata di dalam kandungannya udah ada kelainan. Dalam kandungannya udah ada kelainan. Ada cairan gitu kan di kantong kemihnya. Udah bangga mau jadi ayah. Kami udah bahagia mau jadi orang tua gitu kan. Tapi ya Allah mungkin belum mempercayai kami. Jadi 12 hari Dede diambil lagi gitu kan. Kelainannya sih banyak, Mbak. Oh, bisa itu apa aja? Pas lahiran tuh si lubang anusnya nggak ada. Si ginjalnya cuma 1. Terus juga si
ususnya cuma separuh gitu kan. Tapi saya sendiri merasa bahagianya bisa ngajanin dia dulu gitu kan, bisa ngajanin dia, ketemunya cuma 4 kali ketemu, 5 kali ketemunya udah almarhum. Berarti pada saat mengetahui kondisi di 3 bulan, Mbak Sri dan Mas Aweng tetap mau meneruskan ya gitu ya, tetap semangat ya. Mbak Sri pada saat tahu kondisi anak seperti itu bagaimana, Mbak? Ya sedih aja gitu. Sedihnya nggak bisa ini, nggak masalah ikhtiar itu udah gitu ya Mbak ya. Cuman nggak bisa gimana ya, jadi nggak bisa membantu sepenuhnya gitu dede bayinya. Itu 12 hari di rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Sempat kasih nama? Iya. Dikasih nama. Namanya siapa? Muhammad Abizar Rizki. Muhammad Abizar Rizki. Waktu itu dokter apakah sudah langsung memberitahu bahwa ini kondisinya memang kritis gitu? Iya. Ya, kata dokter itu kemungkinan katanya Pak, si Dede kemungkinan bertahannya 30%. Bertahannya cuma 30%. Jadi kebanyakan kasus ini katanya 70%-nya itu nggak bisa selamat, gitu. Mbak Sri masih ingat waktu itu? Masih ingat itu pas lahir, keluar itu suaranya gitu, nangis gitu kedengar gitu. Kan lahirannya di sesar. Ya dengarnya dari situ, nggak sempat gendong dulu gitu, cuma dengar suaranya aja. Tapi sempat ketemu kan? Alhamdulillah sempat ketemu sebelum pulang. Ketemu megang dulu gitu. Iya, megang. Si dedenya udah di dalam inkubator gitu, nggak bisa gendong dulu gitu. Oh iya, Mbak Sri waktu pas pertama melihat di dalam itu gimana? Apakah anak pertama juga ya gitu ya? Ya sedih aja Mbak, karena kan si dedenya udah ada di dalam inkubator dan itu udah lengkap pakai peralatan gitu. Udah nggak bersuara lagi gitu. Cuman ngangap aja gitu. Ini kan pakai selang 2. Cuman bisa megang-megang aja sama manggil-manggil. Ini kejadiannya kapan ya Mas? Kemarin 2 bulan ke belakang. Oh baru ya? Baru sekali ya? Ke belakang, iya. Aku turut berduka ya Mas Aweng dan Mbak Sri. Iya. Ada nggak sih dalam hati gitu pengen ngomong apa sama anaknya? Dek, maafin Bapak, nggak bisa mengurus Dede dengan baik. Gitu aja cuma. Kalau dari Mbak Sri? Ya kalau dari saya nggak sempet gendong dulu gitu. Oh nggak sempet gendong? Iya. Sempet gendongnya itu udah jadi mayat aja gini. Tapi itu merasa bahagia gitu, bisa gendong dulu sebelum dikuburkan. Bisa gendong dulu sebelum dikuburkan. Apa yang Mbak Sri rasakan sekarang? Maaf ya aku tanya, nggak apa-apa ya. Nah, pada saat Mbak Sri gendong sebelum dikuburkan itu? Ya itu udah pakai kain kapan, cuman itunya sih mukanya masih dibuka, belum ditutup gitu. Tapi ada rasa sedih, pengen nangis, tapi di situ bahagia juga gitu, karena itu kan tabungan juga gitu buat Sri nanti gitu. Tapi sedihnya gitu ya, bisa gendongnya cuman dia udah meninggal gitu. Kalau misalnya dia masih hidup ya mungkin dia tangannya gitu ada suaranya gitu, mungkin sedihnya gitu aja. Tapi pas awal itu, pas lahir itu nangis normal aja gitu kan ya? Iya, biasa. Ini biasa. Malahan kata dokter juga, dede bayinya bagus gitu. Dede bayinya bagus, kuat gitu. Kata dokternya juga.
ngomongnya gitu. Ya, karena emang udah jalan dari Gusti Allah ya. Iya, itu. Mbak Sri, ada yang ingin disampaikan nggak anaknya? Pastikan dia mendengar di surga. Ya ingin mengatakan sama Dede gitu bahwa mama sayang Dede gitu. Ya nggak sempat gendong dulu karena kan pas waktu itu belum bisa berdiri, duduk juga belum bisa gitu, belum bisa nengokin Dede. Jadi makasih ya Mbak Sri sama Mas Aweng sudah berbagi cerita hari ini, cerita dari hati ke hati. Tapi aku ngelihat Mas Aweng sama Mbak Sri ini cintanya besar sekali ke satu sama lain, ya saling mengisi. Mungkin memang Tuhan udah memberikan jalan untuk berdua bertemu ya. Iya. Bener ya. Iya. Mbak Sri, kalau ngelihat Mas Aweng, mau bilang apa ke Mas Aweng? makasih banyak karena udah banyak membantu, udah banyak membantu pekerjaan-pekerjaan sehari-hari di rumah dan udah saling melengkapi satu sama lain. Sayang banget nggak sih sama suaminya? Sayang banget. Lihat dong, dilihat dong, sambil dilihat dong. Kalau Mas Aweng lihat Mbak Sri, Pengen diucapinnya terima kasih banyak sudah menerima kekurangan aku, ego aku, kelebihan aku, pokoknya terima kasih banyak ya. Oke, Mbak Sri, waktu dulu itu, waktu hamil, katanya sempat pengen ngidam ricis, bener gak? Iya. Iya. Terus sampai hari ini belum kesampaian? Belum. Belum. Itu gimana mintanya, Mas Aweng? Kan lihat di TV-TV gitu, katanya Neng pengen kayak gitu ya, karena belum ada duit ya. Entar cuman bisa entar aja gitu. Oh, oke. Cuman bisa entar. Hari ini tim kreatif kami sudah menyiapkan ada ricis buat Mbak Sri, ada ricis buat Mbak Sri dan Mas Aweng. Ya Allah. Bahagia banget. Akhirnya ya. Akhirnya ketemu juga. Ya kan akhirnya ya. Iya. Emang kita kayaknya udah harus ketemu ya Mbak ya. Jadi akhirnya bisa, udah berapa lama ini? Berarti udah setahunan lebih ya Mbak. Seneng, happy ya. Alhamdulillah senang. Bahagia ya. Ya ampun, ntar aku kirimin ricis yang banyak ya Mbak. Hah? Ya Mbak suka ayam goreng ya? Enggak. Suka. Ya Allah, lucu banget sih. Ya udah, nanti ini buat Mbak Sri, nanti dibawa pulang aja ya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Happy loh. Aku juga happy banget. Mbak Ricis, ya Allah, dari makan ayam ini, jadi baru ini ya, baru nanti mau makan ya. Ya Allah Mbak, nanti nggak apa-apa di ini ya, dibungkusin ya. Gimana tadi perasaannya pada saat ngeliat? Seneng banget itu, bahagia rasanya. Oh iya. Ketemu ricis. Kan biasanya gitu suka lihat-lihat di TV-TV gitu. Kayak yang enak gitu, pengen makan ricis gitu. Nanti kalau misalnya pulang dari Mekah ke Indonesia gitu, nanti pengen beli ricis di jalan ya, tapi nggak kesempetan gitu, dari sana nggak sempet beli gitu. Karena kata suami, ya nanti aja di rumah nanti nggak beli lagi kata. Ya kan di sini macet susah kata gitu. Mas Aweng, rasanya gimana? Aduh, belum bisa beliin istri nih ayam gitu. Ya kepikiran. Kepikiran ya? Ya kepikiran terus. Sekarang. Terus akhirnya bisa ini. Alhamdulillah. Mbak Sri, kalau nonton TV gitu, ada nggak sih kayak aku pengen ini deh gitu? Ada nggak? Selain pengen makan ayam ricis? Ada. Apa? Pengen itu ada udang besar. Udang. Oh, makanan lagi guys. Udang besar apa? Ya, udang besar yang kayak itu siput gitu. Udang besar. Oh, lobster. Oh, lobster, pengen makan lobster. Udah pernah belum makan lobster? Belum. Belum pernah. Nanti nginep di mana?
Oh langsung pulang ya, Iya. pulang ya udah. Nanti di Bandung ya berarti ya? Iya. Di Bandung. Iya. Ya udah nanti minta alamat ya. Terus kirimin lobster mau ya Mbak? Biar cobain lobster ya. Enak lobster itu makannya pakai sambal pedes, enak pakai sambal mangga Mbak. Pakai sambal mangga ya. Nanti minta alamat ya. Aduh, tepuk tangan dong buat Mas Aweng dan Mbak Sri, luar biasa banget. Aku melihat ketawanya Mbak Sri, hatiku kayak disiram ini tuh nggak, kayak ya Allah aku bahagia juga, kayak happy banget gitu. Mbak mau cobain nggak disuapin sama Mas Aweng? Ya Allah sweet banget. Happy nggak Mbak? Enak nggak rasanya seperti yang dibayangkan atau enggak? Iya, enak banget. Oh, gimana? Ini ya, pertama kali makan ayam yang Mbak Sri pengen, terus disuapin sama suami tercinta. Bahagia nggak sih? Iya, bahagia. Bahagia. Tadi sih aku baru pertama kali ini aku ngelihat ada orang yang ketawa sebegitu happy-nya ya, kayak nular ke aku juga. Aku jadi kayak, oh thank you gitu. Ini berdua pernah berantem nggak sih? Kalau berantem paling diam-diaman doang. Oh iya. Iya, nggak bicara gitu. Nggak bicara. Oh tapi biasanya yang duluan ngasih minta maaf siapa? Kadang saya, kadang suami. Oh gantian. Ya. Oh. Kalau saya yang salah saya minta maaf. Kalau istri salah istri yang minta maaf. Yang ngambekan siapa? Ya kadang mulainya dari saya gitu, kadang dari suami gitu. Yang paling ngapakan saya sendiri. Yuk tuh, udah 2 kali nih ya. Yang ngambekan di sini adalah yang laki-laki loh. Cemburuan nggak, Mas Aweng? Enggak, kalau ini ya. Oh iya ini ya. Kalau cemburuannya gimana misalnya? Misalnya kalau suami lagi scroll TikTok, lihat cewek. Oh ya Allah. Tepuk tangan. Dari situ baru mulai ngambek. Oh mulai ngambek. Ya marah gitu. Oh ya kamu ngapain kayak lihat-lihat siapa gitu ya? Iya. Ya sweet banget. Nah, tapi ini ya berdua saling melengkapi ya. Aku melihatnya dari secara kayak aku kalau ngelihat orang itu selalu melihat ada warna di belakangnya. Warnanya Mas Aweng sama Mbak Sri ini kayak saling memeluk kalau aku melihatnya. Jadi kayak terang gitu ngelihat kalian ini. Terima kasih ya udah datang ke sini dan menularkan rasa yang menularkan rasa ini untuk aku, karena aku bahagia banget tadi ngelihat Mbak Sri senyum, dan terima kasih udah diajarkan tentang kekuatan lagi hari ini, karena sudah mengalami banyak hal di hidupnya tapi tidak pernah menyerah dan tetap bangkit dan sampai hari ini. Boleh nggak berdua ada berpesan apa untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama? Mengutip dari temen ya, jangan kasihan dengan tubuh kami yang seperti ini, tapi kasihanilah mereka yang tegap melangkah namun lumpuh di dalam semangat. Wow. Terima kasih ya Mas Aweng. Sama-sama. Saling mencintai, saling melengkapi. Mudah-mudahan nanti aku suruh dia PR nyari lobster di Bandung ya, biar supaya Mbak Sri nyobain lobster. Nanti kalau misalnya datang, videoin ya, kirim ke aku ya. Aku pengen lihat mukanya Mbak Sri. Tadi itu nular banget, bener-bener kayak aku happy gitu. Oke, thank you. Ini sebelum pulang, aku mau kasih bingkisan ini Dilan sereal buat Mas Aweng dan Mbak Sri. Ini buat ngemil. Makasih banget. Iya, ini buat dibawa pulang nanti berdua. Terima kasih banyak Kak. Iya, thank you. Biar happy-happy. Jadi kalau misalnya dia kalau dia ngambek, kasih teman-teman. Terima kasih sudah nonton Bicara dari Hati Sarah Wijayanto. Hari ini aku happy banget. Aku belajar banyak juga ya dari pasangan Mas Aweng dan Mbak Sri ini. Cinta sejati bukan hanya soal fisik yang lengkap, tapi dengan siapa yang bisa saling melengkapi.
tanpa memandang fisik, rupa, apalagi harta. Cinta Mas Aweng dan istri tumbuh menjadi asmara yang indah menuju bahtera keabadian cinta. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Aweng, Basri sudah datang di sini. Mudah-mudahan pesan hari ini bisa sampai kepada yang nonton dan rasanya pasti nyampe sih kalau menurutku di hati yang nonton ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bicara Sarah Wijayanto. Dadah.